sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, nama budaya dan salam kebajikan. Dalam kesempatan ini, kami ingin mempresentasikan hasil laporan penelitian yang berjudul Analisis Persentase Remaja Pengidap Anxiety Disorder dan Hubungan dengan Penggunaan Media Sosial. Sebelum kita masuk ke materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Raisa Melani dan dengan saya Nurul Azmi. Kami dari SMA Negeri 1 Tanjung Baru. Materi pertama yang akan kami sampaikan yakni latar belakang. Media sosial kini menjadi bagian penting dalam kehidupan remaja. Namun, penggunaan yang berlebihan berpotensi memicu masalah kesehatan mental, terutama anxiety disorder. Di Indonesia, Survei Indonesia National Adolescent Mental Health, Survei 2022 menemukan 26,7% remaja mengalami anxiety disorder. Dengan sekitar 32 juta orang terdampak secara keseluruhan. Pada 2023, tercatat 8,5 juta kasus menampakkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan beban tertinggi faktor pemicu anxiety disorder. Faktor pemicu anxiety disorder ini antara lain yakni FOMO, cyberbullying, tekanan citra diri, dan komentar negatif. Itu disebabkan dari penggunaan media sosial yang berlebihan. Hal ini bisa berdampak pada gangguan tidur, kecemasan, kesulitan berinteraksi, serta menurunnya kualitas hidup dan motivasi belajar. Rumusan masalah, apakah persentase remaja pengidap anxiety disorder terus meningkat dari tahun ke tahun di Indonesia mulai dari 2022 sampai 2024? Ketergantungan remaja pada media sosial pengaruh peningkatan persentase pengidap anxiety disorder. Tujuan penelitian mengetahui perkembangan persentase remaja pengidap anxiety disorder di Indonesia dari tahun 2022 hingga 2024, menjelaskan ketergantungan antara peningkatan anxiety disorder dengan penggunaan media sosial sebagai faktor lingkungan digital. Hipotesis, ketergantungan remaja pada media sosial meningkatkan persentase pengidap anxiety disorder di Indonesia dari tahun 2022 hingga 2024. Remaja yang menggunakan media sosial secara intens mengalami tekanan psikologis akibat paparan konten negatif, perbandingan sosial yang tidak realistis, dan FOMO, fear of missing out, sehingga memicu peningkatan gejala anxiety disorder pada kelompok usia ini. Selanjutnya, metodologi penelitian. Metode penelitian ini kami menggunakan metode kuantitatif. Dan penelitian ini mulai kami laksanakan pada tanggal 12 Agustus sampai 27 Agustus 2025. Metode kuantitatif ini kami pilih karena kami ingin melihat pengaruh penggunaan ketergantungan media sosial dengan anxiety disorder pada remaja secara terukur. Dan juga, metode kuantitatif ini kami pilih karena data yang dikumpulkan berupa angka, seperti lama waktu penggunaan media sosial, serta skor penderita anxiety disorder dari tahun ke tahun. Dengan metode ini, hubungan antara variabel dapat dianalisis menggunakan teknik statistik, sehingga hasil penelitian lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, data dan hasil. Data pengidap anxiety disorder. Diagram garis menunjukkan persentase remaja pengidap anxiety disorder di Indonesia periode 2020 sampai 2024 berdasarkan data sekunder dari PDSKJI, IMMHS, dan PAFI. Kesimpulan, hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah kasus anxiety disorder pada remaja di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dalam kurun waktu 2022 hingga 2024. Persentase yang pada awalnya hingga 3,5% di tahun 2020 meningkat sedikit pada tahun 2021, kemudian melonjak tajam pada 2024, sempat menurun pada 2023, dan kembali naik drastis hingga 68,7% pada tahun 2020. Saran, penggunaan media sosial sebaiknya dibatasi agar tidak berlebihan, sehingga remaja dapat terhindar dari tekanan psikologis akibat paparan konten negatif, perbandingan sosial yang tidak realistis, serta fenomena fear of missing out atau FOMO. Penting bagi remaja untuk meningkatkan kesadaran tentang literasi digital dan kesehatan mental agar mampu lebih bijak dalam berinteraksi di dunia maya. Selain itu,
Menjaga keseimbangan antara aktivitas di dunia digital dan kegiatan nyata sangat diperlukan untuk mengurangi risiko kecemasan. Dukungan berupa program edukasi dan layanan kesehatan mental yang mudah diakses juga diperlukan agar remaja yang mengalami gejala anxiety disorder dapat memperoleh bantuan secara tepat dan efektif. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata kami minta maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.